Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arif Rahman, dan saya mahasiswa Universitas Islam Riau dengan NPM 2235100071. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Rizky Akbar Ramadan, dengan berjudul Preventing Tampering Aplikasi Berbasis Android menggunakan OpenNAT System Call dengan studi kasus signature spoofing. Nah, jurnal ini ditulis oleh kedua dosen saya, yaitu Bapak Rizky Akbar Ramadan dan Ibu Ausala Belapanca dari Universitas Islam Riau, dan dipublikasikan di jurnal Research Science dan Teknologi. Nah, baiklah, kenapa jurnal ini menarik? Karena jurnal ini membahas celah keamanan fatal pada aplikasi-aplikasi Android yang sering kita gunakan sehari-hari. Lalu berikutnya yaitu latar belakang masalah. Nah, oke, mari kita lanjut ke latar belakang. Kita tahu bahwa pembajakan atau modifikasi ilegal ini, atau bisa disebut tempering, pada aplikasi Android sangat marak. Maka penulis menyajikan data bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat penggunaan software bajakan yang cukup tinggi. Bisa dilihat sebagai berikut. Software bajakan tertinggi itu ada di Venezuela, dan Indonesia nomor 2 di negara kita sendiri. Nah, masalah utamanya itu adalah reverse engineering atau peretas pembedah aplikasi yang menyisipkan virus atau malware, lalu mengemas ulang atau di repackaging, sebut sebagai begitu, dan aplikasi tersebut seolah-olah itu aplikasi asli. Nah, biasanya itu Android menggunakan mekanisme signature atau tanda tangan digital untuk memastikan keaslian aplikasi, tapi metode pengecekan standar menggunakan API Java, atau seperti package info, ternyata sangat rentan. Peretas bisa menggunakan teknik yang disebut sebagai signature spoofing atau memalsukan data tanda tangan agar aplikasi bajakan tetap terbaca sebagai aplikasi oleh sistem. Berikutnya, di sini terletak pada kecerdasan penulis. Nah, penulis menawarkan solusi dengan meningkatkan level Java dan turun ke level yang lebih dalam, yaitu native code, dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ dan sistem call. Biasanya pengembang menggunakan kode Java standar. Namun, penulis menjelaskan bahwa kode Java mudah dihook atau dimanipulasi jalurnya. Lalu mereka menggunakan solusinya, yaitu adalah OpenNAT System Call, dan ini adalah sebagai panggilan sistem langsung ke kernel Linux atau inti dari Android untuk membaca filenya. Lalu JNI, Java Native Interface, kode JNI ini ditulis dalam bahasa C atau C++ yang kemudian dikompil menjadi assembly. Ini membuat kode jauh lebih rumit untuk dianalisis atau di reverse engineering dibandingkan kode Java biasa. Nah, lalu yang terakhir itu adalah hidden API atau inline hook. Nah, pada bypass hidden API dan inline hook ini teknik untuk menghindari deteksi standar agar para cracker itu tidak gampang untuk mempenetrasikannya. Jadi, sederhananya, jika metode biasa itu kita bertanya ke satpam depan pintu, atau bisa kita anggap satpam itu sebagai Java API yang bisa disogok. Lalu metode penulis ini langsung lewat ke jalur bawah tanah, atau kita sebut saja jalur bawah tanah ini adalah kernel atau syscall untuk memeriksa keaslian gedung tersebut. Nah, lalu berikutnya kita lanjut ke metodologi dan hasil pengujiannya. Oke. Pada metodologi dan hasil pengujiannya itu,
Nah, pada tes 1 sampai 3-nya itu oke. Nah, pada tes 1 sampai 3-nya itu dia menggunakan metode standar dan variasi Hooke. Lalu tes keempat dia di jurnal ini menggunakan metode usulan atau Siscall. Hasilnya itu sangat signifikan. Kita bisa lihat di tabel 1 pada tes 1, 2, 3. Oke. Nih, tabel pengujiannya. Oke. Bisa dilihat hasilnya sangat signifikan. Kita bisa lihat tabel 1 pada tes 1, 2, 3 kita dilakukan serangan spoofing. Sistem standar tertipu dan mengatakan aplikasi itu valid, padahal sudah dimodifikasi atau tempered. Namun, kita lihat tes keempat. Itu ini. Nah, ketika diserang, metode system call ini tetap berhasil mendeteksi bahwa aplikasi tersebut tidak valid atau tempered signature. Ini membuktikan bahwa metode syscall itu efektif untuk menahan dengan manipulasi yang gagal dideteksi oleh API Java biasa. Nah, berikutnya adalah analisis dan kesimpulannya dari cara atau solusi yang telah dibuat oleh penulis. Nah, sebagai penutupnya itu analisis saya terhadap jurnal ini. Kelebihannya, pertama, jurnal ini sangat teknis dan aplikatif dengan menggunakan native code. Untuk keamanan adalah langkah cerdas karena mempersulit attacker. Penulis tidak hanya berteori, tapi membuktikan lewat penetration testing bahwa metode Java standar memang mudah ditembus. Nah, mungkin kritik dan saran saya itu mungkin kedepannya perlu dibahas mengenai dampak performa atau bisa disebut baterai dan memorinya, karena jika syscall ini dijalankan terus-menerus, mengingat akses ke native kadang membutuhkan resource berbeda, namun secara umum solusinya sangat solid. Nah, kesimpulan dari saya ini adalah penelitian ini mungkin membuktikan bahwa validasi signature menggunakan Open System Call jauh lebih aman daripada metode standar Android. Ini adalah referensi yang wajib developer yang ingin mengamankan aplikasinya dari pembajakan. Mungkin hanya itu saja review dari jurnal saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam berkata. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.